تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Teman-teman yang ikuti acara kita ini, saya ingin berbagi teman-teman sekalian. Apa yang menjamin sekarang saya dan Anda? Saya mungkin di ruangan ini, Anda mungkin di tempat Anda masing-masing. Seseorang di antara kita tiba-tiba melihat malaikat maut. Dan itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Anda tidak akan mungkin bisa luput dari itu. Dan itu hanya Anda yang menyaksikannya. Anda kalau ketik di YouTube kematian tiba-tiba, banyak sekali cuplikan. Ya, hanya untuk ambil pelajaran saja. Ada orang lagi ngobrol sama teman yang tiba-tiba jatuh. Ada orang yang lagi mabuk-mabukan, nyanyi-nyanyi jatuh. Ada juga orang yang lagi ceramah meninggal. Orang baik, orang jahat semua akan mati. Bahkan orang nabi-nabi pun sudah meninggal. Dan pada saat itu teman-teman, kita udah gak bisa buat apa-apa. Pada saat malaikat maut itu datang, kita gak bisa buat apa-apa. Yang ada cuma penarikan ruh. Apa kata Nabi SAW? Kalau orang beriman akan melalui kematian, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, 2 malaikat kasih sayang di kiri kanannya, membawa kain kafan dari surga. Kemudian malaikat maut akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan karunia Tuhanmu. Maka ruh itu keluar dengan sangat cepat seperti air dari mulut kendi. Belum sesaat keluar, dipegang oleh malaikat rahmah kasih sayang tadi, lalu dibungkus dengan kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Menembus 7 lapis langit, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian setiap malaikat yang dilewati oleh ruh tersebut bertanya kepada malaikat yang membawanya, siapa ini? Ruh siapa ini? Karena mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Dari bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk itu. Maka malaikat rahmah mengatakan, Fulan bin Fulan. Namanya yang paling baik di dunia. Ini penyampaian Nabi SAW, bukan penyampaian saya. Ya, ini wahyu yang diberikan bocorannya kepada kita. Bagaimana prosesi orang kalau meninggal itu. Maka malaikat-malaikat mengatakan, semoga Allah membiarkan ruh ini lewat di sisi kami. Karena wanginya. Lalu terdengarlah suara dari langit mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan dari dunia, karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka dikembalikan ruhnya bersamaan dengan jasadnya diantar oleh para kerabatnya atau tetangga-tetangganya. Pas tiba di kuburan dimasukkan, kata Nabi SAW, 3 langkah mereka pulang, dia masih bisa mendengarkan suara sendalnya. Kemudian, ya, datanglah 2 malaikat, Munkar dan Nakir, menundukkannya lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Mungkin Anda sudah sering dengar cerita orang-orang tua kita dan guru-guru ngaji kita waktu kecil masalah ini ya. Dan ini benar terjadi. Nabi SAW sampaikan dalam hadis sahih. Lalu menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, maka dia masuk dalam firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk bisa menjawab. Selama di dunia, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, kenapa kau gini. Dia punya jawaban, ada dalilnya. Dan di akhirat, maksudnya di alam barzah, di kuburan, dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Setelah dia jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitab Al-Quran, maka dibukakan baginya pintu neraka. Api, panas, yang bau yang tidak sedap. Dia ketakutan, kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, dibuka pintu surga, terciumlah padanya wangi-wanginya. Dan dia kagum, malaikat mengatakan ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan, kata Nabi SAW ini ya, kata Nabi Muhammad SAW, dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu kemudian datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih. Dia kagum, maka orang itu mengatakan, saya adalah amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu terdengar suara mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Mungkin kalau kita lihat orang yang masih hidup ini, kita lihat kuburan cuma yang lahat 1 kali 2 meter saja. Tapi ya, yang sebenarnya adalah lebih daripada itu. Orang beriman lebih luas dari pandangan matanya. Lalu dibukakan, hamparkan permadani dari surganya. Maka terciumlah baginya bau surga tersebut dan dia menikmatinya walaupun dia belum bisa masuk ya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Semoga ya Allah kita termasuk ini semua. Kemudian sebaliknya kalau orang kafir meninggal dunia wa na'udzubillah, maka datang kepada yang 3 sosok malaikat. 1 malaikat mau diubun-ubun kepalanya, 2 malaikat penyiksa.
di kiri kanannya membawa kain kafan dari neraka. Kemudian malaikat maut dengan marah mengatakan, keluar hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak mau keluar. Lalu malaikat maut mencabut, menarik dengan keras, kata Nabi SAW, sampai roh itu tercabut, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras. Bagaimana berantakannya bulu itu, seperti itulah ruhnya. Belum sesaat keluar, maka malaikat pun membungkusnya dengan kain kafan dari neraka. Baru naik ke atas langit, belum buka pintu langit pertama, masih baru mau meminta izin malaikat yang membawanya. Malaikat atas langit mengatakan, siapa orang ini? Ya, karena keluar bau yang lebih busuk daripada bau bangkai, kata Nabi SAW. Maka berkatalah para malaikat di langit, semoga Allah tidak membuat lewat di sisi kami. Semoga Allah tidak membuat lewat di sisi kami. Kemudian setelah itu terdengar suara dari langit mengatakan, setelah orang malaikat yang membawanya mengatakan fulan bin fulan, namanya fulan bin fulan, malaikat yang di langit mengatakan semoga Allah tidak buat lewat di sisi kami. Dan ini disebutkan nama paling buruknya di dunia ya. Kemudian terdengar Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, karena di sana dan kembalikan di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu diantar ruhnya bersamaan jasadnya dimasukkan ke dalam liang lahat. 3 langkah pengantarnya pulang, dia masih bisa dengar suara sendal, setelah itu sudah tidak lagi. Lalu malaikat Munkar Nakir datang mendudukkan dia, lalu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Walaupun teman-teman hafal mati jawabannya ini, maka dia akan masuk dalam hadits ini. Kata Nabi SAW, dia akan mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Gitu. Nah, akhirnya setelah itu dibukakan baginya pintu surga. Dia lihat permadani, buahannya, pelayannya indah sekali, baunya wangi. Lalu dia gembira, tapi kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk sini, tapi kau sendiri yang buat ini. Ditutup, dibuka pintu neraka. Panasnya, bau busuknya, segala macam. Kata malaikat, ini tempat kau. Tidak bisa kau lari dari sini. Maka dia pun mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang busuk tampangnya, menakutkan. Lalu kemudian dia mengatakan, siapa kamu ini? Kata orang tersebut, saya amal burukmu, dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Wa na'udzubillah. Kemudian Allah utus, dalam penutup riwayat Bukhari disebutkan, Allah utus malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak akan mampu. Lalu dihantamkan ke orang ini sehingga dia hancur, lalu diutuhkan kembali, dihantam lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang lain menyebutkan maka kuburan ya, dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Dan Nabi SAW menyatukan jari-jari beliau ya. Jadi sebagian ulama mengatakan dua riwayat ini bisa digabungkan antara dia dipukul sama diremukkan gitu kan. Begitu terus sampai hari kiamat, maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Ada sebuah riwayat juga atau athar menyebutkan pada saat dia dipukul dia teriak dan semua makhluk yang Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Dan kalau mereka mendengarkan mereka akan meninggal seketika. Saudaraku seiman, hal-hal seperti ini adalah hal imaniyah, masalah keimanan. Dan ini kalau Anda membuka hati Anda dengan keimanan, Anda bisa merenungi tentu hal-hal seperti ini. Kalau Anda hadir di pengajian kita ini bukan dengan keimanan, maka mungkin Anda tidak akan tersentuh dengan hal seperti ini. Syukurlah teman-teman sekalian kita dapat bocorannya seperti ini. Dan tidak ada ruginya Anda mengambil informasi ini. Tidak ada rugi sama sekali. Malah akan membuat kita menjadi orang lebih baik. Kenapa kita jadi lebih baik? Karena kalau kita tahu ada akhirat, ada hisab. Agama ini sebenarnya teman-teman menyuruh kita jadi orang baik kan gitu. Kita disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, menyenangkan orang, apalah, berbuat baik, bersedekah dan seterusnya. Dan semua punya keutamaan-keutamaan yang akan kita bawa ke akhirat. Dan kita dilarang bohong, menipu, gunjing, fitnah, mukul, caci maki, mencuri, dilarang semuanya, mengganggu orang dan diancam dengan ancaman yang berat. Jadi sebenarnya Anda kalau menjadi orang yang agamis dan Anda faham masalah ini, Anda menjadi orang yang baik. Karena memang agama memandu kita untuk itu. Apalagi Anda hubungkan ini semua dengan akhirat, itu luar biasa. Kehidupan Anda akan sangat mudah ya Anda lalui tentunya. Baik teman-teman sekalian, itu gambaran lebih dalam tentang masalah bagaimana prosesi kematian. Ya.